Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Adeulia dengan NIM 2019-14-3746 dari kelas 4D dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Pada video saya kali ini, saya akan membuat video tentang penjelasan materi pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendalaman PKN SD dengan dosen pembimbing Ibu Kiki Aryaningrum, MPD. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Begitu pula dengan konsep kesatuan. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau aspek kewilayahan dan aspek sosial atau politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Hal ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Kedua, konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat, dan udara. Ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Dan terakhir, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antar daratan dan pulau yang satu sama yang lain. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan sebagai berikut. Pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kedua, perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan terakhir, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan yakni pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketiga Sang Saka Merah Putih, keempat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kelima Bahasa Indonesia, dan terakhir Sumpah Pemuda. Norma hukum dan peraturan. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Contoh norma pada lingkungan keluarga, pertama harus mentaati aturan agama dalam keluarga, dan kedua mematuhi aturan sopan santun. Contoh norma pada lingkungan sekolah, pertama siswa wajib datang dan hadir paling lambat 15 menit sebelum bel masuk kelas berbunyi, dan kedua siswa wajib memakai seragam serta atribut dengan rapi dan lengkap. Contoh norma pada lingkungan masyarakat adalah pertama, bagi tamu yang menginap atau 1x24 jam diharapkan melapor kepada ketua RT, dan bagi warga baru harus melapor kepada ketua RT atau RW. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Negara juga wajib menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Contoh dari hak dan kewajiban pertama, hak anak dalam lingkungan keluarga. Anak berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang, dan anak berhak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan. Kewajiban anak dalam lingkungan keluarga. Anak wajib untuk menjaga kebersihan rumah, dan anak wajib membantu orang tua jika dibutuhkan. Hak anak dalam lingkungan masyarakat.
berhak untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat, dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kewajiban anak dalam lingkungan masyarakat. Wajib ikut menjaga kebersihan, keamanan, dan kesejahteraan bersama, dan wajib mentaati peraturan yang ada di masyarakat. Contoh kegiatan gotong royong yang dapat diterapkan pada siswa SD: pertama, membersihkan ruang kelas; kedua, membersihkan taman sekolah; ketiga, kegiatan merenovasi kelas serta menghias kelas; keempat, merapikan meja guru dan mengerjakan mading kelas bersama. Konstitusi negara. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai dua arti. Pertama, lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, dan kedua, sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi naskah tertulis saja, dan di samping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak mencakup dalam Undang-Undang Dasar. Menurut Kailen, 2004, halaman 180. Setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Pertama, organisasi negara; kedua, hak-hak asasi manusia; ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar; keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar; dan terakhir, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara, menurut Maryam Budiardjo, 2007, halaman 101. Selain itu, menurut Maryam Budiardjo, 2007, halaman 104, membagi 4 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar sebagai berikut. Pertama, tahun 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua, tahun 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto berlaku seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Ketiga, tahun 1959, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan demokrasi terpimpin, disusun demokrasi Pancasila. Undang-Undang Dasar ini mulai 1963 berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Irian Barat. Kajian hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melakukan amandemen, ada kesepakatan bersama anggota MPR yang dituangkan dalam Kesepakatan Dasar Anggota Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR dalam menyusun rancangan naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa: pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. Dan terakhir, perubahan dilakukan dengan cara adendum menurut Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2003, halaman 25. Hakikat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bagi bangsa Indonesia, hakikat yang sesungguhnya dari Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua pengertian tersebut sudah selayaknya kita pahami akan hakikatnya. Selain dalam pengertian tersebut, Pancasila memiliki berbagai sebutan berbeda, seperti: pertama, Pancasila sebagai jiwa negara; kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa; dan terakhir, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar filsafat negara, atau filosofi krosiak dari negara, ideologi negara, atau state side. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan dasar nilai serta untuk mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain perkataan.
Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, beserta negara. Dalam format kedudukan Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian kata dengan berdasarkan kepada hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara menurut Puspawardoyo 1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap untuk mengelolanya. Berdasarkan pemahaman yang dihayati seseorang, dapat mengungkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Ciri-ciri ideologi. Pertama, mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan, dan mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara dan diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Fungsi ideologi menurut pakar. Pertama, sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individu menurut Cahyono 1986. Kedua, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda menurut Setiarja 2001. Dan sebagai kekuatan yang mampu memberikan semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan menurut Hidayat 2001. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka. Pertama, merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Kedua, berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. Ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Dan terakhir, bersifat dinamis dan reformasi. Ideologi tertutup. Pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Kedua, bukan berupa nilai dan cita-cita. Ketiga, kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. Dan terakhir, terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Kedua, nilai instrumental yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksananya. Ketiga, nilai praktis, yakni merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, sekian penjelasan materi 1 hingga pertemuan ke-7. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.